Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad nursyad illallah syirri wa syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insyaallah, serta rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifatus Shawab. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena konten kita agak terlambat, karena ada hal yang harus kita selesaikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perjalanan tertinggi di dalam ma'rifatullah. Tidak ada lagi ilmu di atasnya selain daripada ini. Inilah kesimpulan perjalanan kita. Akhir semua perjalanannya orang-orang ma'rifat. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita tidak terlalu banyak mengikuti teori, terlalu banyak mengikuti cerita. Tujuan kita bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana agar kita tidak lagi melihat diri kita. Bagaimana supaya kita betul-betul mencapai kekosongan. Dulu kita tidak ada, sekarang kita tidak ada. Lalu bagaimana supaya kita mencapai ketiadaan kembali? Nah, kalau kita bicara masalah ketiadaan ini, maka kita bicara masalah tauhid. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tujuan kita sebenarnya adalah ketiadaan. Bagaimana supaya kita tidak lagi melihat diri kita. Kalau kita tidak istiqomah di sini, kita tidak akan bisa menghilangkan diri kita. Bisa menghilangkan hanya sekedar kata-kata. Percuma kita
banyak teori, banyak cerita, tapi kalau kita belum mampu mentiadakan diri kita secara benar, bukan sekedar kata-kata, percuma ilmu itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau engkau datang kepadaku, jangan bawa pahala, jangan bawa ilmu, jangan bawa ma'rifat, tapi datanglah kepadaku dalam keadaan kosong. Ini tidak mudah. Kalau kita tidak istiqomahkan, bagaimana mungkin kita bisa istiqomah di jalan ini kalau kita terlalu banyak mendengar cerita teori yang tidak ada gunanya. Saudara-saudara, orang sampai di makam ini tidak lagi bercerita apa itu zat, apa itu sifat, apa itu asma, apa itu afal. Itu tidak ada lagi ceritanya. Contoh misalnya, ketika gula merah atau gula pasir, air, dan lain sebagainya terigu, kalau sudah menjadi satu diaduk, tidak ada lagi ceritanya semuanya itu. Jadi kesimpulan yang sebenarnya di dalam mencari ilmu, di dalam mengenal Allah, di dalam bertauhid adalah ketiadaan. Lalu bagaimana caranya? Ini tidak mudah. Gampang kita mengatakan bahwa tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Gampang sekali. Kalau kita hanya sekadar mengatakan tidak ada yang mendengar kecuali Allah, tidak ada yang melihat kecuali Allah, tidak ada gunanya kalau kita tidak masuk ke dalamnya. Contoh misalnya, ambil satu kertas kosong, taruh di depan. Saya di situ cuma mengatakan satu, tapi tidak berbekas kalau tidak kita tulis satu. Kalau kita hanya ucapkan satu, tidak ada gunanya. Ini berat, tapi menjadi ringan kalau kita tahu jalannya, kita tahu ilmunya. Bagaimana supaya kita betul-betul tidak lagi melihat diri kita, yang terlihat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah membuat satu syair. Ini sering kali saya ungkapkan, karena ini harus dipelajari, harus difikirkan, harus dihayati kata-kata saya ini. Paling bernilai hidup saat-saat apabila kita tidak lagi melihat diri kita. Subhanallah. Sebaliknya apabila kita masih melihat diri kita, kita tidak akan bisa mencapai Allah. Artinya apa di sini? Kalau kita masih melihat diri kita, tidak ada nilainya sama sekali. Tujuan kita bermakrifat yang sesungguhnya adalah ketiadaan. Saya juga pernah membuat satu kata, tujuan hidup adalah kematian. Puncak segala kematian adalah ketiadaan. Subhanallah. Ini bukan sekadar kata-kata, dihayati kata-kata ini. Saya pernah berceramah di satu tempat di pulau. Saya membahas masalah ini.
Mereka pada bertanya, bagaimana cara mentiadakan diri? Sebenarnya, saudara, kalau orang paham, tidak perlu kita mentiadakan diri karena memang kita sudah tidak ada. Memang kita tidak ada. Cuma bagaimana caranya supaya kita betul-betul bisa tidak ada. Ini kuncinya. Di sini semua tujuan kita, bukan yang lain. Ini yang harus diistiqomahkan. Saya tidak membuka rahasianya di sini secara menyeluruh. Tapi saya sampaikan pada grup kita. Gampang, saudara, kalau kita hanya sekedar mengatakan Allah yang maha mendengar, Allah yang melihat, Allah yang berkata-kata, Allah yang hidup, dan lain sebagainya. Gampang. Gampang. Tapi ini ada ilmunya. Nah, kalau kita bicara masalah ketiadaan ini, atau kalau kita sudah sampai kepada ketiadaan, maka sampailah kita pada tauhid yang sesungguhnya. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Sampailah kita kepada huwal awal wal akhir wal batin was sahir. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia juga yang zahir. Sampailah kita kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kembali kepada Allah. Artinya apa? Awalnya Allah, akhirnya Allah. Allah semuanya. Tidak ada lagi diri kita. Ini tidak gampang. Kalau tidak diistiqomahkan, tidak gampang. Makanya saya menjelaskan kepada teman-teman bahwa zikir yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Apa sebab? Karena zikir inilah yang bisa mentiadakan segala sesuatu, atau mempanahkan segala sesuatu, atau menafikan segala sesuatu. Zikir ini, la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak dicintai kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada tujuan hakiki kecuali Allah. Satu-satunya dia. Percuma kita mencari zikir. Mana yang paling tinggi? Zikir yang paling tinggi, la ilaha illallah. Ketika Sayyidina Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Allah, ajari saya jalan amalan atau jalan pintas menuju surga. Apa kata Nabi? La ilaha illallah. Subhanallah. Makanya yang orang-orang di grup itu yang sudah mendapat baiat, saya bekali la ilaha illallah. Cuma ini aja. Terserah berapa banyaknya. Setelah selesai membaca la ilaha illallah atau berzikir la ilaha illallah, lalu tegaskan dalam hati, tidak ada yang ada kecuali Allah. Tapi bukan ini yang tadi saya maksud. Ini cuma amalan.
Muhammad saya bilang, tidak bisa kita cuma mengatakan tidak ada yang ada kecuali Allah. Di sini ada kuncinya. Bagaimana supaya betul-betul cuma Allah saja yang ada, kita tidak ada. Tidak coba hanya diceritakan. Sekali lagi saudara, kenapa saya bongkar ini? Supaya kita tidak terlalu banyak menghayal dan tidak terlalu banyak kita berputar-putar, berteori, tidak ada gunanya. Buang-buang waktu. Istiqomah, bagaimana supaya kita betul-betul tidak ada. Kita dulu tidak ada. Sekarang pun kita harus tidak ada. Jangan kembali kepada Allah membawa diri. Harus kembali, jangan bawa apa-apa. Kembali dengan keadaan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.